Cerita ini dimulai dari seorang wanita karir yang bernama Yong-woo. Yong-woo merupakan seorang ibu tunggal yang mana ia mempunyai seorang putri yang masih kecil. Suatu hari, saat Yong-woo hendak pergi bekerja, ia agak kesulitan dengan barang bawaannya yang agak banyak, sehingga ia menjatuhkan beberapa barang. Lalu tiba-tiba, datang seorang pria yang membantunya. Pria tersebut merupakan seorang petugas keamanan di perusahaan tersebut yang bernama Juno. Sambil membantu Yong-woo membawakan beberapa bawaannya menuju lift, Juno terus mengajak Yong-woo berbicara bahwa Juno sangat ingin dekat dengan Yong-woo sehingga menyebut Yong-woo sebagai Nuna. Yong-woo yang agak kaget pun mencoba untuk santai dan menanggapi Juno seadanya. Singkat cerita, Yong-woo bekerja lembur sendirian untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yong-woo nampak terkejut dengan datangnya atasannya, yaitu Direktur Choi. Direktur Choi mencoba mendekati Yong-woo secara agresif, sehingga Yong-woo merasa sangat tidak nyaman. Dan ternyata, Direktur Choi hendak melecehkan Yong-woo. Yong-woo pun segera pergi dari sana. Saat di garasi, Yong-woo kembali bertemu dengan Juno yang sedang bekerja lembur. Yong-woo sempat berpikir untuk meminta bantuan Juno agar ia bisa melihat rekaman CCTV yang mana rekaman itu merekam kelakuan Direktur Choi tadi. Namun, Yong-woo berubah pikiran dan memberikan sebuah minuman kepada Juno untuk mengalihkan pembicaraannya tadi. Keesokan harinya, di lift, Yong-woo bertemu kembali dengan Direktur Choi. Yong-woo menagih permintaan maaf Direktur Choi. Namun, Direktur Choi menolaknya dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Lagi-lagi, Yong-woo pulang terlambat dengan seorang rekan timnya yang bernama Minnie, yang mana mereka harus menyelesaikan pekerjaannya karena besok sudah hari Natal. Karena hari sudah sangat larut, Yong-woo segera menyuruh Minnie untuk pulang, dan ia pun segera menyusul pulang. Sementara itu di garasi, Juno sedang menyiapkan sebuah kamera yang mana kamera tersebut menyorot ke mobil Yong-woo. Selain itu, di samping mobil Yong-woo ada sebuah genangan air yang bocor dari atas, dan sebuah kabel yang menjulur ke genangan air tersebut. Saat Yong-woo tiba di garasi, tiba-tiba lampu di sana padam, dan Yong-woo tersetrum listrik saat hendak masuk ke dalam mobilnya hingga pingsan. Saat tersadar, Yong-woo berada di sebuah ruangan bersama Juno. Anehnya, baju yang dipakai Yong-woo berubah menjadi sebuah gaun yang berwarna merah. Yong-woo sedikit kaget akan hal itu, namun Juno memberikan sebuah penjelasan yang masuk akal. Yong-woo pun segera berterima kasih dan langsung pulang. Namun anehnya, Juno tidak mengizinkan Yong-woo pulang dan malah mengajaknya untuk makan bersama. Yong-woo mulai merasakan keanehan akan sikap Juno dan terus memintanya untuk membiarkan dirinya pulang. Juno yang sudah merencanakan sesuatu pun membiarkan Yong-woo pergi. Sementara Yong-woo mencari jalan keluar, Juno memeriksa beberapa pintu yang belum sempat ia kunci. Karena semua pintu keluar dari sana dikunci, Yong-woo pun segera kembali untuk mencari kuncinya dan dengan tergesa-gesa. Karena ia takut, Juno segera kembali. Saat sudah menemukan kunci, Yong-woo tidak sengaja menumpahkan sesuatu, sehingga komputer yang ada di sana pun menyala. Betapa terkejutnya Yong-woo melihat bahwa Juno selalu menguntitnya. Bahkan, ada kamera yang merekam anak Yong-woo. Juno pun kembali ke ruangan tersebut dan menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu karena ia menyukai Yong-woo. Yong-woo pun menjawab bahwa ia sedang tidak ingin memiliki hubungan dan meminta Juno untuk menyerah saja. Namun, Juno yang sudah sangat terobsesi kepada Yong-woo menolaknya dan terus mengajaknya untuk berkencan. Maka setelah itu, Juno akan melepaskan Yong-woo. Yong-woo tidak memberikan kesempatan apapun kepada Juno dan terus-terusan memintanya untuk melepaskannya dan ingin pergi dari sana. Juno pun terbawa emosi dan segera memborgol Yong-woo agar tidak bisa kabur darinya. Juno langsung mengajaknya ke sebuah tempat, yang mana ia hendak memperlihatkan sebuah pertunjukan. Di sana, ada Direktur Choi dan Minnie yang diikat. Juno berencana membalaskan dendam Yong-woo kepada Direktur Choi yang hendak melecehkannya, dan kepada Minnie yang selalu menjelek-jelekan nama baik Yong-woo. Yong-woo sangat ketakutan dan meminta Juno untuk melepaskan mereka. Namun, sayangnya, Juno langsung membunuh Direktur Choi dan hanya melepaskan Minnie.
Yongwoo pun segera mengejar Minnie yang sudah kabur dari sana. Juno pun santai akan hal itu karena ia sudah mengunci semua pintu keluar, sehingga mereka tidak bisa apa-apa. Sementara itu, Yongwoo dan Minnie menemukan sebuah kunci untuk masuk kembali ke kantornya, dan keluar menggunakan jalan lobi. Minnie yang sangat ketakutan tidak sengaja menjatuhkan kunci tersebut ke dalam solokan. Lalu Yongwoo menyuruh Minnie untuk bersembunyi, karena ia mendengar suara Juno yang kembali ke arah mereka. Minnie bersembunyi di sebuah lemari sapu, sedangkan Yongwoo mencoba pergi ke lift dengan mengendap-endap agar tidak terlihat di kamera Juno. Namun sayangnya Yongwoo tetap tertangkap oleh Juno. Juno sekali lagi menegaskan Yongwoo untuk menuruti keinginannya jika ingin keluar dari sana. Namun Yongwoo tidak mempercayainya, sehingga Juno naik darah dan mulai sangat marah kepada Yongwoo. Bahkan, saat polisi datang ke sana untuk berpatroli, Juno mengunci Yongwoo di sebuah garasi mobil dan memutar musik dengan keras untuk mengalihkan suara Yongwoo yang meminta tolong. Yongwoo tidak menyerah dan terus mencoba kabur dari sana. Dan tiba-tiba, ada seorang pria tua datang menyelamatkannya. Pria tua itu merupakan salah satu petugas keamanan yang ada di perusahaannya. Juno tidak menghiraukannya dan langsung membunuhnya begitu saja. Lagi-lagi, Yongwoo gagal keluar dan bersembunyi di sebuah lemari untuk menghindari Juno. Di dalam lemari tersebut ada mayat Minnie. Juno menemukan Yongwoo tidak lama kemudian, dan mereka berkelahi, yang mana Yongwoo mencoba melarikan diri dari sana bagaimanapun caranya. Juno yang mulai emosi pun hendak membunuh Yongwoo. Yongwoo memukul kepala Juno hingga berdarah-darah, dan Yongwoo segera pergi ke mobilnya dengan niat menabrak gerbang pembatasnya untuk bisa keluar dari sana. Juno tidak membiarkannya dan langsung menghentikan Yongwoo dengan menabrakkan mobilnya. Juno keluar dari mobilnya dengan kondisi berlumuran darah dan mendekat ke mobil Yongwoo. Yongwoo yang berpura-pura pingsan saat Juno hendak menggorok lehernya pun mencoba merebut pisau itu dan menusuk perut Juno. Yongwoo segera memborgol Juno agar tidak bisa mengejarnya. Dan Juno yang sekarat pun terus berbicara bahwa ia akan membunuh Yongwoo agar tidak bisa hidup bahagia. Yongwoo tertatih-tatih keluar dari sana dengan luka di mana-mana. Namun anehnya, dari beberapa kamera yang merekam kejahatan Juno kepada Yongwoo, ada beberapa orang yang menontonnya dari sana, seolah-olah Juno melakukan sebuah pertunjukan. Mereka yang menonton merasa kecewa dengan kematian Juno, dan Yongwoo yang berhasil keluar hidup-hidup dari sana.